Selamat datang kembali di Frog Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Akhirnya setelah penantian setahun lebih ya, Frog Show kembali lagi. Kali ini kita kedatangan seseorang, dia ngeband juga, terus dia juga adalah salah satu, saya nyebutnya apa ya, tim produksi teknis panggung yang cukup kawakan di Yogyakarta. Kawakan. Halo Bung Adi. Tos. Apa kabar? Baik, baik. Sehat ya? Pangestunipun sehat sekali. Alhamdulillah. Jangan sampai sakit. Jangan. Jangan. Nanti kalau sakit malah nanti di lama-lamain. Nah, itu. Medeni ya sekarang ya kan? Itu loh. Iya. Selamat datang di Frog Show, Bung Adi. Matur nuwun. Kita ngobrol nuwun. santai ya. Siap. Saya juga Ngobrol enggak, apa ini? saya juga enggak punya skrip apa gitu. Wah, Jadi itu kalau lebih asik. kemarin Jadinya herbal obrolannya. Herbal. Natural. herbal. Herbal. Enggak ada kimiawinya. Tidak ada. Nggak ada. Saya tak nyimet apa dulu. Oh, siap. Karena kimiawi nanti jadinya bisnis. Iya ya. Iya. Iya. Kita ngobrol soal ini, Bung Gandhi. Kan Bung Gandhi ngeband juga, Ya. tapi selain itu juga apa istilah ya? Oh. Road manager pernah. Nah, Chief crew pernah nggak? stage manager malah. Stage manager, monitor. Ya. Nah, kita lebih baik ngobrolin itu dulu. Oke, Nanti siap. band-bandannya. Oh, siap. Awal mula Bung Gandhi ini akhirnya kok terjun di situ itu tahun berapa kira-kira? Tahunnya sih agak-agak lupa-lupa inget. 2006 apa 7 gitu. 2006-2007 berarti 14 tahun ya? Ya, sekitar Lumayan segitu. dulu ya. Itu dulu ikut-ikut jadi kuli-kulinya vendor-vendor sound. Oh, Awalnya berawal dari dari situ. vendor sound. Itu Berangkat Mas situ. ngeband belum? Kalau ngebandnya sih dari 9 aku SD. Mas udah ngeband. Berarti gue nang SD paling sangar nih. Gandhi ngeband. Pegang apa dulu? Dulu drum. Wah ya, Pak. Idola saya Ari. Aku ya urung ya. Oh, udah ya, oke ya. Sangang puluhan kan aku SD juga. Terus 2006 2007. 2006 2007 itu kisaran situ aku ikut freelance vendor sound gitu, Ya. vendor panggung, rigging gitu. Ya. Terus 2000 Sorry, pertama kali inget vendornya apa? Maestro. Oh, Maestro. Salah satu vendor yang cukup ternama di Ya. Jogja juga. Saat itu joyo-joyonya Maestro. Ya. Maestro, Blastika sama ya itu dua itu ding dulu. Ikut dua itu berarti. Ikut dua itu. Pertama kali posisinya sebagai Kuli, bener-bener yang angkut-angkut Angkut-angkut, gitu. ya. Terus 2010 iya 2010 sampai 2012 dipercaya jadi manajer band bandnya. Jampe Johnson. Oh, Jambe Johnson Jambe ya. Johnson. Tak bawa ke Jakarta juga waktu itu. Kenapa Bung Gandhi dipercaya menjadi manajer? Pertimbangannya apa waktu itu? Itu yang Jambe menjadi Johnson? pertanyaan sampai sekarang. Nggak terjawab. Nggak terjawab. Soalnya kan biasanya kalau teman-teman band itu kan mempercayakan manajer itu karena wis konco cerak. Ya. Konco cerak, oh kowe wae manajere. Nah itu bahkan Jambe Johnson itu belum terlalu dekat sama saya waktu itu. Baru kenal 2-3 bulan lah. Aku tahu mereka pertama mereka manggung di JNM. Terus, ini apik banget iki band. Terus materinya Easy Listening sangat mudah dijual. Gitu Ya. kan. Ya udah aku serawung tok ngobrol ya ngalor ngidul gitu. Nggak ada pikiran sama sekali untuk menjadi manajer mereka. Ya memperluas pertemanan. Pertemanan, yes. Apalagi mereka kan nggak ada yang dari Jogja aslinya, pendatang semua. Nah terus dari obrolan-obrolan tiba-tiba diminta jadi manajer. Aku nanya, loh, apa pertimbanganmu meminta aku menjadi manajer? Nggak dijawab. Nggak pokoknya dijawab. Pokoknya ya aku pengen tahu kalian pengennya apa dari band ini. Pengennya gini. Oh oke, coba tak akomodir. Ternyata
hasilnya melebihi ekspektasi gitu kan. Terus 2012 aku berhenti, selang sebulan atau 2 bulan ditarik Mas Harsa untuk ikut Kapten Jack. Menjadi road manager. Di Kapten Jack road manager 2012 sampai 2016 sampai mereka bedol desa gitu. Alasannya apa tuh Kapten Jack bubar? Itu mirip sama situ keluar ya kayaknya ya. Dia takonnya nang. Takonnya nang tim manajemen. Soalnya mungkin nang manajemen saya jawab kan skupnya luas. Oh enggak. Tapi nggak perlu dijawab juga sih. Nanti malah apa namanya viewernya malah lebih akeh kamu daripada yang Proxio kemarin itu kamu ya. Iya. Umur Ismet ya itu ya. Iya. Iya. Berarti Kapten Jack 2012 sampai 2016 sampai 16. pada kesudahannya gitu. Nah, terus setelah itu Bung Gandhi kan cukup lama di Kapten Jack. Petang tahun ya. Petang tahun. Maksudnya sebagai seorang road manager apa yang bisa di-sharingkan kepada teman-teman band lah tentang teknis yo meskipun saat ini kita belum ada wacana untuk perpanggungan karena panggung ya urung iso, mungkin bisa di-share band iki kudune ngene. Ya. Mungkin berangkatnya dari tugas road manager dulu ya. Road manager mengamankan segala sesuatunya dari berangkat kantor sampai pulang kantor. Dari berangkat sampai pulang. Sampai pulang. Kabeh gue dadi ranahe road manager kan. Berarti dari transportasi harus clear. Tempat menginap harus tempat clear. menginap, jadwal selama di jalan selama di kota tujuan. Terus itinerary-nya apa aja. Itu jadi tanggung jawab seorang road manager. Nah, berangkat dari tugas utama itu, otomatis aku kan membreakdown. Tugas ini akan ditopang oleh siapa aja. Dalam arti, berarti aku nggak mungkin bekerja sendirian. Aku harus bekerja sama dengan timku. Yang mana ono kru, ono player, ada tim manajemen yang lain, gitu kan. Nah, dengan pola pikir seperti itu, aku harus istilahnya bersinergi dulu nih dengan timnya dulu. Nah, sorry, pas Mas Gandhi masuk ke Kapten Jack sebagai road manager itu, apakah sudah ada tim kru segala macam udah tersedia atau? Kebetulan waktu itu Kapten Jack itu secara manajemen baru isinya 2, general manager Mas Harsa, terus promotion manager Mas Hendy Kabul. Sekaligus fotografer dia. Terus kalau tim produksi, krunya, teknis itu udah lengkap. Tinggal kurang 1 tim kru keyboard yang belum ada. Nah, di situ saya mengolah mereka semuanya kan. Langkah pertama yang saya lakukan ini belum pernah tak ceritain sama sekali. Langkah pertama yang kulakukan itu adalah mengumpulkan tim kru. Krunya ya? Krunya dulu tak kumpulkan. Terus satu-satu tak mintain apa ya istilahnya, kalian pengen apa? Jadi aku bilang, aku menjabat menjadi road manager baru aja, aku pengen tahu dari kalian pengennya apa. Karena aku pikir grassroots itu harus didengar duluan. Kan mereka akhirnya satu persatu tuh mengungkapkan, aku pengen ini mas, aku pengen ini, tak catat semuanya. Setelah mereka tak catat, tak balik. Oke, ini kepinginanmu kabeh wis tak catat. Aku nggak bisa berjanji untuk mengakomodir semuanya dalam waktu dekat. Ini tetap akan tak jadikan skala prioritas. Lalu aku juga punya permintaan, aku bilang gitu. Aku mintanya ini. Yang mana permintaanku itu adalah untuk menunjang job deskku sendiri. Dalam arti biar teamworknya jadi. Sorry, itu berarti masalah teknis. Dan apa ya? Aku sih lebih menguatkan the sense of belonging-nya. Rasa memiliki mereka terhadap pekerjaan ini. Rasa kebanggaan mereka terhadap pekerjaan ini, karena nek misalnya ada nyambut gawe ora bangga karo pekerjaan ini wis ora bakal enak gitu kan. Aku pengen menguatkan itunya. Dan ternyata sukses itu. Dari yang pertama itu adalah persatuannya tim produksi dulu. Tim produksi bisa kuat, lalu baru
tim produksi terus ke tim manajemen baru ke player. Karena bisa dibilang iki ya, maksudnya tim produksi itu yang sangat apa ya, berpengaruh di performance band itu sendiri ya. Ya, Nek tim produksi ini wis remuk berarti bisa jadi show-nya ya pasti. krunya dipisu-pisu player ya. Nah, dan itu kan akan menjadi representatif yang buruk bagi band itu sendiri Ya, gitu. betul. Karena bagaimanapun juga band tampil itu kan nggak semata-mata misalnya bandnya wong limo, ya nggak semata-mata mereka berlima. Ya, Di ya. belakangnya ada banyak sekali orang. betul. Orang-orang yang akan menunjang perform mereka inilah yang harus saya kuatkan duluan. Saya pikirnya dulu gitu. Terus sebagai road manager berarti waktu masih di CJ itu yang paling fatal apa? Kejadian yang paling fatal tentang teknis perpanggungan. Kalau dibilang teknis nggak teknis banget. Ketiduran. Itu tim produksi nih. Itu pas meh soundcheck apa meh main? Main. Dan itu nggak cuman kru. Aku juga pernah. Lah dulu kan ya jadwal tur kan Ya. rambut jaji tuh Pak. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu jalan terus dan itu jalan darat terus. Faktor kelelahan itu ternyata memang menjadi faktor utama untuk loss dalam pekerjaan. Gitu. Ketiduran sih yang paling fatal gitu. Karena kan kamarku dulu bukan sama tim produksi, kamarku sama player gitu kan. Sehingga waktu yang aku pegang orang ono sing eling kayak gini, caca produksi mau gitu. Nah, kalau teknis tuh paling yo kabel belum kepasang kayak gitu pernah. Itu juga faktor utamanya faktor kelelahan. Karena jadwal sing Rentetane padet gitu ya. Bahkan dulu kan kita sering sehari main 2 kali gitu. Itu ternyata cukup nggak bijak sih kalau menurutku. Untuk jadwal ya. Ya. Berarti emang harus ono setidaknya bisa buat tim produksi itu Istirahat. Lah kan tim produksi datang pertama pulang terakhir. Yes, betul. Gitu terus berarti ya. Gitu terus. Senin mangkat, Rebo wengi mangkat meneh, Kamis wis ngeset gitu terus ya. Iya. Terus gini. Nah, sing tak tanyakan tadi nek ngomongke band yang istilahnya nembe ngeband dan band itu mau menuju ke arah serius tuh seberapa penting tim produksi? Apakah sambil jalan apa harus dipersiapkan sedini mungkin? Nah, menurutku tetap tergantung kebutuhan si band sendiri-sendiri. Karena kan lah wong kembar wae iso beda gitu kan. Ya. Jadi setiap band itu pasti punya prioritas dan kebutuhannya sendiri-sendiri. Kayak Navikula itu bahkan tur juga nggak pernah bawa kru. Udah segede itu gitu kan. Ya. Tapi mereka tetap show-nya aman-aman aja kayak gitu. Ada juga band yang kayak Slipknot ngono timnya 15, tim teknis ini gitu. Itu baru tim teknisi, belum krunya, belum loadernya gitu. Jadi tetap sesuai dengan kebutuhan bandnya masing-masing. Kalau untuk band-band yang sedang merintis terus pengen menuju serius, aku rasa yang paling dibutuhkan pertama justru malah bukan tim produksi. Apa tuh? Tapi job seeker. Job seeker. Iya. Maksudnya? Sing goleke job nggo bandnya. Ya. Marketing lah. Marketingnya. Ya. Karena tim produksi itu akan muncul sendiri sih nantinya. Dan itu cocok-cocokan menurutku. Ya, ya. betul. Belum Butuh chemistry-nya ya? Itu Pak. Antara player sama teknisinya. Iya. Nah, ya karena kan si teknisinya itu kan representatif dari playernya. Harus seperti itu. Nah, saiki ngomong kayak gini. Nek ngaraku sekarang itu ono ini perbedaan persepsi antara kru dan teknisi. Aku di kru kru itu definisinya apa, teknisi itu definisinya apa? Ya. Sebenarnya kalau kui iki eksesnya kita hidup di Indonesia. Ya. Jadi kabeh disatukan. Kru. Sebenarnya ya. Ya. Nek saka harfiah ya. Fotografer, merchandiser, sopir, loader, teknisi kuwi kru kabeh. Kru Kru gitu kan. Tim gitu. tim ya.
Kalau teknisi, dia tugasnya jadi teknis tok. Dia yang bertanggung jawab sama alat-alat itu. Dalam arti alat-alat ketika terjadi kendala teknis. Ya, ya. Gitu. Ya. Kenapa dia disebut teknisi? Karena itu. Ada lagi loader. Loader itu sing tugasnya ya ngedukke alat dari truk masuk ke panggung, buka tok, udah. Enggak nyolok-nyoloknya enggak. Ya. Yang nyolok-nyolokin teknisi, Ya. udah ada ranahnya sendiri-sendiri. Nah, di Indonesia teknisi dan loader itu dijadiin satu dengan nama kru. Betul. Mungkin karena ini ya Mas Gandhi ya. Apa jenenge Indonesia, band Indonesia sama luar itu kita beda gitu. Kalau mereka kan emang punya loader sendiri, Ya. punya teknisi sendiri. Cuma nek kini kan kita belum mampu untuk hire sampai ke situ. Kecuali mungkin band-band yang udah gede mungkin. Pun ya. sekelas Slank, Ya. Slank itu malah nggak punya loader, dia pakainya loader lokal. Jadi dia minta ke, aku pernah jadi LO-nya Slank karena kan 3 kali jadi LO-nya Slank. Loadernya minta dari lokal tuh 2 orang tok, cuman buat bantuin tok. Terus kalau di tubuhnya Slank sendiri itu ada teknisinya yang ngerangkep jadi kru tadi itu, jadi satu itu. Terus ada runner. Nah, runnernya ini yang tugasnya membantu teknisi dan kru tadi, kayak gitu. Jadi ya kalimat sesuai dengan kebutuhan masing-masing band itu menurutku cukup mewakili sih. Ya. Tergantung bandnya butuhnya apa gitu. Yes, kayak gitu. Dan kemampuan band untuk meng-hire. Itu. Ya. Karena memang industrinya kan nggak jadi di Indonesia, industri musiknya kan. Ya. Oh, di sana, bahkan di sana kayak loader teknisi gitu ada asosiasinya. Jadi ada semacam sertifikasinya. Kru drumnya Metallica ini dhisik dokter gigi loh, Pak. Apa ya? Heeh. Dia malah jadi teknisi tapi aku ya belum sih. Nek gigi terus jadi nek Metallica tetap belum sih. Makanya krunya Lars Ulrich lali aku jenenge sapa. Itu dokter gigi. Jadi ketika Metallica lagi world tour, lagi American tour atau tour benua gitu, ya dia prei dokter giginya. Terus ketika udah turnya selesai, ya mereka kerja seperti biasa. Jadi nggak ada kata nganggur. Ya. Kalau di Indonesia kan tour itu nggak bisa dibikin season kayak di sana, kayak gitu loh. Karena tour tergantung sponsor. Iya itu, industrinya belum jadi. Iya. Belum Gitu. seperti sana lah. Iya, dan mungkin nggak pengen ke arah sana juga sih pemerintahnya ya, kayaknya loh ya. Karena nggak Mungkin difasilitasi sih. juga. Iya, mungkin. Terus itu tadi 2012 sampai 2016 Ya. road manager. Setelah itu Sebenarnya ketika 2014 itu aku mulai double. Double sama jadi stage manajernya Mas Pongki Barata. oh ya, dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang. 2014 itu awalnya Mas Pongki ada show di Jogja. Dia butuh ibaratnya asisten lah gitu. Yang mana asisten dalam harfiah bahasa Indonesia. Jadi ya asisten sing merantasi gitu. Ya. Ya nyepake alat, ya golek segala macamnya lah kayak gitu. Awalnya dari situ terus ternyata Mas Pongki cocok, dia suka, terus aku ditawarin kayak gitu. Wih, ya mbok ya Mas Pongki iki kan wonge terlalu baik hati kan. Situ pernah ngerasain dulu kan di album pertamanya itu gitu. Tetap di mention. Ora kan aku ora mention ya. Ora ya. Ora. Di Itu itu ya. gitu loh. Welcome to gitu loh. Ya. Lanjut. Itu Mas Pongki malah sampai pernah bilang waktu itu ada tembok jadwal. Kapten Jack ada jadwal, terus Mas Pongki juga ada jadwal. Aku pamit, Mas Pong aku gak bisa ikut. Ya. Mas Pong sampai bilang, gajimu neng Kapten Jack piro? Tak pengke loro. Waduh. Sampai bilang kayak gitu kan. Aku ya, wah bukan masalah uangnya Mas aku bilang, tapi aku sudah tanggung jawabnya di sini dan memang prioritiku kan di sini, jadi aku nggak bisa seenaknya gitu. Aku bilang gitu. Apalagi saat itu Mas Harsa udah nggak di Kapten Jack posisinya, sehingga nggak ada posisi manajer, langsung road manager. Oh, Kayak gitu. Iya. Berarti hitungannya waktu itu job desk-nya Mas Harsa itu bisa jadi rodok dilimpahkan ke kamu juga? Bukan rotok semua. Semua? Iya.
ya golek job juga, ya nompo telepon juga. Tapi memang waktu itu ketika Mas Harsa mundur itu, aku diminta sama player untuk, wes kamu naik jadi manajer sekalian. Aku bilang nggak mau. Tak jawabnya gini, aku nggak mau naik posisi, aku gelemnya naik gaji. Ya karena memang waktu itu menurut saya Kapten Jack iso loh, kowe nggak bayar bocah-bocahmu sekian, gitu. Tapi kenapa selama ini nggak bisa, gitu. Dan ternyata memang bisa setelah itu, gitu kan. Nah, Gitu. apa? Menghandle band sama menghandle solois, Mas Pongki. Ya, Kalau solois kan otomatis band pengiringnya kan bisa berubah-ubah. ya, Itu piye anunya? Maksudnya treatmentnya. treatmentnya. Kalau kebetulan sih sejak 2017 Mas Pongki udah akhirnya bikin band, namanya Dangerous Band. Ya. Itu band yang khusus buat ngiringi Mas Pong. Jadi bandnya anak Jogja semua kebetulan. Sebelumnya sih kalau mau cerita sebelumnya memang treatmentnya lebih susah band. Karena? Uteknya lu akeh, Pak. Kalau Ya, solois ya, ya wis aku ngurusi Mas Pong tok kayak Ya, gitu. ya, ya. Biasanya dulu bawa satu gitaris yang andalannya Mas Pong. Terus dia yang suruh ngajarin band yang ngiringin di ya. kota tujuan kayak gitu. Aku nggak terlalu mikirin itu akhirnya. Tapi ketika sekarang sudah punya Dangerous Band itu, akhirnya ya tetap mikir kayak itu juga. Tetap akhirnya treatmentnya sama aja. Sama kayak band. Heeh. Tapi memang kalau lebih mudah, lebih susahnya sih relatif banget. Setiap kota, setiap kondisi berubah-ubah semua. Pasti ya. Ono sing wah nek pas ngene iki pun kondisi seperti ini enakan pas karo Kapten Jack. Tapi ada juga sing wah kondisi kok ngene enakan karo Mas Pongki kayak gitu. Jadi memang nggak mungkin bisa dibandingkan sih. Ya, kayak ya, gitu. ya. Kalau membandingkan mungkin apple to apple-nya ya Kapten Jack dulu sama Kapten Jack sekarang mungkin kayak gitu. Sekarang masih nggak sih? Bahkan kamu manajernya. Terus ini, berarti sampai sekarang masih menghandle Mas Pongki? Masih. Masih. Sebelum COVID menyerang, itu udah ada jadwal berapa? Sampai September 2020? 2020 Sampai September itu udah udah ada. cut semua ya? Enggak di-cut sih, Pak. Bahasanya ini diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. Yang Angel. mana kan ya berarti mbuh gitu kan. Bahkan kita nggak tahu pandemi sampai waktu yang nggak ditentukan juga gitu kan. Sebagai seorang road manager kan otomatis ngurusi segala teknis panggung. Pernah nggak riders yang diajukan udah di ACC ternyata sampai venue belum? Kalau riders backstage hospitality itu ngomongin Kapten Jack dulu ya. Kalau Kapten Jack memang nggak pernah ribet. Selalu simpel, yang penting ono air mineral 600 ml sekian dus, Pocari Sweat sekian dus, buah sama snack-snacknya bebas. Udah itu tok yang di backstage sama handuk. Itu nggak pernah ada kendala. Terus kalau yang sering ada kendala itu justru di teknis. Ya. Technical ridersnya, Ya, technical yang rider. mana kayak jenis ampli, jenis mixer, terus jenis speaker yang kita pingin kayak gitu-gitu. Cuman ya kembali lagi ke adaptif sih, dalam arti nek misalnya sing kuwi ra ono, ya onone apa gitu. Ya kita maksimalkan yang minimal kayak gitu, akhirnya kayak gitu. Memang pernah beberapa kali ketemu vendor yang sama, tapi akhirnya vendornya jadi gampang Oh. kayak gitu. Alah, biasanya yang Pernah juga tak shock terapi dia gitu. Misal kan butuhnya cuma JSM 902, udah itu gampang sekali gitu kan. Dan untuk vendor yang istilahnya nggarap event bintang tamunya Kapten Jack JSM 900 itu ibaratnya gampang lah gitu kan. Ya. Mereka nggak bawain itu karena mainnya di kampus kebetulan. Nggak bawain itu, ya tak garapi sisan. Aku gak Jackson nek kuwi ngono. Kamu udah bilang oke ada soalnya. Kan kita by agreement ya, kamu bilang oke ada, ya aku aman kayak gitu. Pun nek misalkan kamu di awal bilang nggak ada, sampaikan. Ya. Kita akan bernegosiasi di situ gitu. Ya kan fungsinya manajemen juga bernegosiasi kayak gitu kan.
Jadi orang juga sesaklek Ya. parah gitu. Cuman kendala nek misalnya teknis meneki ya mixer. Karena kebutuhan auxiliary-nya Captain Jack itu 6 6 aux. 6 aux sehingga mixer monitor harus yang 6 aux kayak gitu. Kan kalau dulu zamannya Allen Heath GL 2400 kayak sebenarnya bisa sampai 8, tapi mereka nggak mau extend sampai segitu gitu. Cuman yang dipakai 4 tok. Itu sih kendala-kendalanya. Nah, apa? Berarti kan seorang road manager itu butuh ketegasan. Ya. Bung Gandhi ini mulai iki wis mulai kudu tegas waniro panitia gitu. Ya. Itu mulai kapan? Apakah beriringan dengan semakin naik bandnya atau gimana? Sejak awal. Sejak awal ya? Berarti maksudnya ketika kamu sudah memposisikan diri sebagai road manager, levelnya bandmu itu kayak apa, gue tetap kudu. Iya, karena kan by agreement itu tadi. Ya. Maksudnya saya juga menghormati kontrak gitu. Kontrak yang dimana dibikin oleh kedua belah pihak gitu kan. Kalau aku nggak menghormati kontrak, berarti aku nggak menghormati pihak yang ini dong, penyelenggara gitu. Pun juga sebaliknya. Aku sih berprinsipnya seperti itu. Maksudnya negotiable itu adalah di sebelum kamu kontrak gitu loh. Sampaikan apa aja yang menjadi kendalamu, mari kita rembukan, kita cari yang baiknya seperti apa gitu. Misal kayak hotel gitu, nggak bisa yang bintang 3 ya mas, bisa adanya bintang 1 di kota tersebut. Ya ora masalah gitu kan. Yang penting ada rembukan sebelum. Ada rembukan sebelumnya kayak gitu. Dan kita ketika diberikan counter rider seperti itu, ya kita observasi dulu, oh nang daerah kono hotelnya apa wae ya sing kira-kira masuk akal buat anak-anak. Itu tak rekomendasikan kayak gitu. Kalau misalnya nggak masuk budget, coba rekomendasi yang ini kayak gitu. Jadi tetap negosiable. Yes. Kayak gitu. Itu tadi perjalanannya Bung Gandhi. Oh, gini dulu. Off. Oh, ini. Yang off itu, ini yang masih. Siapa yang off? Ini masih rolling? Masih. Oh, masih rolling. Gini itu kayak Anang. Wah, tapi tak leng. Tadi adalah fase Bung Gandhi sebagai seorang, istilahnya apa ya gitu tuh ya? Kalau kamu nyebutnya ya, tim produksi. Secara global. Secara global mungkin bisa dibilang tim produksi. Tim produksi ya. Buruh panggung kali ya? Buruh panggung. Sesuai dengan akunnya Bung Gandhi. The Worst Account. Sudah enggak soalnya. Udah enggak, Bo? Per 1 Januari 2021. Oh iya, Bo? Iya. Belum ngecek aku malah. Buruh panggung is dead. Didetkan berarti. Soalnya didetkan sama pandemi ini. Didetkan. Ya. Hancur, Pak. Iya. Tapi emang ya, maksudnya sampai sekarang pun aku ngerasanya salah satu yang paling terdampak ya pertunjukan ya. Ya. Soalnya kan di situ banyak banget orang yang terlibat dan sampai sekarang pun belum ada kejelasan kapan gimana. Sayangnya kan kita telat. Indonesia telat. Secara ya kembali lagi baliknya mesti ke industrinya gitu loh. Iya. Maksudnya industri musiknya itu kan sedang berkembang di 2000 kapan ya mulai melebu Spotify dan kawan-kawan itu. Ya, digital lah. Itu 2014. tapi kan 13. Itu untuk menguntungkan si songwriter, si artisnya. Ya. Nah, yang di lini penunjang si artisnya tadi kan belum terpikirkan itu. Betul sekali. Gitu. Iya. Harusnya ya moga-moga ada yang memikirkan ya. Sebaiknya sih. Maksudnya aku mikirnya gini, maksudnya segede apapun bandnya, ketika band itu nggak manggung setahun, otomatis tim produksinya juga bakal edan loh itu. Wah iya, Ya kan? pasti. Mungkin memang kalau band yang sudah gede banget, dia sudah ibaratnya ketika kondisi normal itu omset bulanannya itu udah mendekati 1 M misalnya. Itu aku rasa sih dia bisa bertahan di pandemi paling cuma 6 bulan untuk gaji krunya. Gaji krunya. Setelah 6 bulan ya wis mesti kolaps gitu. Oke, sekarang ngomongin band-bandan. Bung Gandhi ini selain roadman manager juga ngeband ya? Ya. Band pertama? Band pertama SD kelas drummer ya? Drummer. Gak pakai apa? Lali aku. SD kelas
Band pertama SD nek secara yang ditampilkan ya. Ah. Yang ditampilkan itu SD kelas 6. Kelas 6. Tapi nek band-bandan itu SD kelas 3. Kelas 3. Heeh. Itu personeliannya yo SD. Ora, itu sama temen-temennya kakakku. Oh, berarti yang racuni kakakmu. Nek sing racuni musik itu sebenarnya dari bapak sama dari Pak D. Oh. Nah, bapak itu dengerin Coast Plus, Everly Brothers, The Beatles, terus apa? Nek Pak D itu bangsane Yes, Yeah. Deep Purple, Metallica, terus Rolling Stone. Pokoknya sing nakal-nakal karo Pak D, Yeah. Pink Floyd kayak gitu. Nek sing halus-halus sama bapak kayak gitu. Nah, SD itu band-bandan sama teman-temannya mbakku. Aku lali ya nggak pakai lagu apa. Tapi cuma di studio tok gitu loh. Iya. Terus SD kelas 6, SD kelas 5 kebetulan SD saya itu beli seperangkat alat band. SD itu udah beli. SD-nya yang beli. SD-nya yang beli. Ya. SD-nya yang beli, terus ya akhirnya anak-anak yang kira-kira punya potensi untuk ngeband ini dipanggilin, termasuk kebetulan saya. Waktu itu karena nggak ada yang bisa ngedrum, ya wes saya yang ngedrum. Karena basicnya awalnya gitar memang. Kamu gitar. Kelas 3 SD itu gitar. Gitu. Terus SD kuwi acara tutup tahun apa ya? Perpisahan. Perpisahan. Acara perpisahan. Aku juga lupa bawain lagu apa itu. 5 atau 6 lagu no guys. Ngedrum tapi sih. Ngedrum. Terus band pertama itu. SMP ada 3 band. Terus SMA 1 band tok. 2 band tapi yang satunya aku nggak musik. Yang SMA itu punya 2 band, satunya namanya Genocide. Itu cuman bertiga. Terus yang satunya lagi itu ber-24. Wih. 24. Satu band isinya 24 orang. BTS. Wah. Waktu itu padahal durung zamane AKB 48. Itu Parmikori apa, Pak? Jadi 12 orang main musik, 12 orang dancer. Dancer rolas. Aku dancer nih sih. Dengan postur tubuhmu sing gede. Gede dhuwur ya. Nama bandnya Mbok Band itu. Itu konsepnya piye berarti? Emang Jadi konsepnya memang karena kan aku SMA-nya asrama ya. SMA-nya berasrama, acara yang ada di dalam itu ya acara hiburan kayak malam keakraban kayak gitu-gitu. Acaranya formal, semi militer gitu. Ya. Terus ya itulah kami jadi ice breaking-nya pasti kayak gitu. Jadi ya ono sing ngeband wong rolas, ono sing nari wong rolas. Saya ikut yang nari. Itu SMA berarti. SMA. Kuliah di UPN, tapi band-bandannya malah di UGM. Karena basis di Genocide yang SMA tadi, dia kuliah di UGM. Band angkatannya dia, kan waktu itu harus tiap angkatan harus ngetok ke band gitu. Angkatan dia itu nggak ada drummernya. Aku diajak. Loh aku UPN lu, nggak apa-apa udah santai aja. Oh ya wis, wong ini acara seneng-seneng katanya. Oh ya udah, acara seneng-seneng ya wis. Aku jadi dulu awalnya itu band-bandan sama anak-anak UGM FISIP. Sampai aku dikira kuliahnya di situ. Padahal UPN. Jadi itu abis manggung itu ada yang nanyain, Mas, kok saya nggak pernah ngeliat kamu tuh di kelas. Danjan kelasku duduk gini. Beda kampus ya? Beda kampus ya. Orang guru beda fakultas ya. Berarti kamu sampai kuliah itu iseng ngedrum? Masih. Terus pindah saiki apa to kowe? Saiki ngebas wis ora ya, Pak? Iya. Sakjane iki ngebas iki mulaine kuliah juga. Terus mulai bass. Udah mulai bass. Karena jadi gini, gitar tapi kayak nggak passionate gitu. Ada yang kurang gitu. Nah, ketika megang bass itu kok kayak mewakili aku banget gitu. Apa Jojo karena emang gitar nek mbok cekel dadi cilik? Faktor itu juga sih. Dadi kurang gede. Iki gitar apa ukulele. Nek bass kan sih.
Nah itu, jadi emang senangnya aslinya ngebass gitu. Tapi sekarang kan balik gitar lagi. Lah, Sen Jimmy itu isinya bassis kabeh. Yo kayak ensemble bass wae. Besok album selanjutnya. Itu sempat terpikir sih dulu. Tapi nggak pertunjukan, kabeh ngebass. Lanjut. Melodinya piye ritmis kabeh. Sen Jimmy kemarin habis ngeluarin single ya. Ya. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah. Tinggal di klik aja. Minum dulu. Siap loh. Kopi Frog Shelter. Kopi Frog Shelter. Yang setiap edisi cupnya ini ada sebuah quote. Kalau ini quote dari Pak Bambang. Kalau tidak ada perubahan, tidak akan ada perubahan. Super sekali. Nih. Layak dikoleksi. Karena bisa dicuci lagi. Bung Gandhi ini juga salah satu owner studio latihan di Jogja, Gegana. Ya. Buat teman-teman yang di Jogja pengen latihan, nanti di search aja di IG kan ada ya, Gegana. IG ada, Google ada. Google ada. Yang pengen tak tanyain, Gegana itu kan sampai sekarang hitungannya masih eksis di dunia studio latihan. Ya. Padahal kalau tak lihat kan studio itu silih berganti, dulu rame sekarang udah enggak. Karena menurutku juga atmosfer cah band-bandan ini ora kaya dhisik gitu loh. Oh iya. Ya kan? Iya. Nek zaman aku ngomong kene tahun 2000-an mungkin ya. 2000-an itu kan belum teknologi belum bisa rekaman di kamar segala macam. Ya. Cah band latihan golek panggung. Ya. Kalau sekarang kan ayo nggawe lagu. Ya. Mungkin karena itu akhirnya orang yang latihan di studio bisa dibilang menurun. Salah satunya. Kalau untuk latihan sih enggak. Latihan enggak? Saya bisa bilang enggak. Jadi fenomena perkembangan teknologi home recording itu yang akan sangat kena dampaknya adalah studio rekaman. Studio rekaman. Ya. Karena kenapa? Studio latihan ki ora terpengaruh dengan itu. Ya. Karena ketika mereka bikin lagu otomatis mereka harus workshop dulu. Ya. Butuh studio. Ya. Latihan lah di situ kayak gitu. Bahkan sering juga kalau aku menjumpai ada yang booking beberapa hari langsung. Tak tanya, tumben nih langsung booking akeh gitu. Mau manggung, enggak Mas, ini lagi mempersiapkan album. Loh, lah rekamannya? Ya rekamannya di kamar. Gitu. Tapi workshopnya di studio. Kayak gitu. Jadi fenomena home recording itu nggak terlalu berpengaruh sih buat studio latihan. Ya. Nek Gegana sendiri kapan awalnya? Gegana Studio itu secara fisik bangunan dibangunnya 2003. Secara fisik bangunan. Secara fisik bangunan. Terus baru saya mulai isi perlahan itu 2009. 2009. Mulai wis fix buka buat studio latihan 2012. 2012. Ya. 8 tahun. 8 tahun ini menurutku waktu yang cukup lama dan sampai sekarang masih eksis tuh ya luar biasa loh. Ya. Untung baru rugi. Lo kan nggak aku nak mikir gini loh. Studio latihan itu kan modalnya akeh. Gawe studio nih larang, alatnya yo larang, belum depresiasi simbal pecah segala macam gitu loh. Kalau dibilang untung rugi, kok ya alhamdulillah untung. Untung ya, masih untung. Ada ruginya sih tapi tetap ya untung gitu loh. Ya. Maksudnya mungkin karena aku menghidupi passion. Ya. Jadi memiliki studio musik itu udah jadi kayak life goalsku sejak SMP. Berarti emang dari dulu aku pengen duwe studio. Pengen duwe studio dan bahkan dulu spesifik. Pengen duwe studio sing kaya Alamanda. Yang buat tongkrongan juga. Dan gitu. sekarang kan kejadian juga. Nah itu. Bedanya cuman dengan Alamanda, aku nggak membuat komunitas. Ya. Gitu. Ya. Karena bagiku kalau komunitasnya iki kuat, yuk eksklusif, orang yang di luar komunitas susah masuk. Dan kalau komunitasnya kuat, yuk bubar, studionya melu bubar. Ya. Gitu. Nah, aku menghindari itu. Itu yang aku pelajari dari Alamanda sih. Ya.
Makanya ketika Alamanda tutup 2008 ya, 7 atau 8 ya? 2008 tuh ya? ya, 2008. 8, 2009 aku mulai mengisi Ya. itu udah dengan banyak apa ya istilahnya pelajaran yang ku dapat. Entah dari Alamanda, dari Lacrosse. Ya, Terus Lacrosse District Tracks. tracks ya. Terus apa meneh yo? Klasik, Ya. kelas sering berkeliling-keliling studio itu jadi belajar lah dari pengelolaannya dari meskipun aku nggak bertanya jadi aku ki modelnya Mengamati learning ya? by doing lho Pak. Jadi ndelokke oh piye to carane positioning kayak aku stick segala macam semuanya learning by doing gitu. Dan mungkin Gegana akan menjadi sangat rugi ketika tempatnya ngontrak. Oh ya, betul. Itu faktor Ya, utamanya ya, sih ya, kalau misalnya kayak Simponi kukut mereka Ya, ngontrak ya. terus mana lagi banyak sekali kan ya. Alamanda pun tutup karena kontrakannya naik kayak gitu. Karena ini ya, budget ngontrak itu salah Nutup. satu yang Gede. entek-entek gitu. Entek-entek kayak. Kowe terus apa sehingga nggak ada budget besar yang harus keluar Ya. untuk itu gitu kan. Terus saya juga aku wong akuntansi, saya SE-nya jurusan akuntansi. Tapi aku menghindari yang namanya investor. Untuk Gegana itu dulu berarti total udah ada hampir 10 investor yang pengen masuk. Gitu. Tapi tak tolak semua. Karena Simpelnya sih jawabanku karena aku nggak pengen berbagi untung. masuk akal. Wis kuwi tok wis. Aku mending alon-alon saka cilik Ya, ya. daripada aku langsung gede tapi engko nek pas rugi aku cepat atau ketika pas hasilnya gede aku harus berbagi kayak gitu. Ya. Maksudku bukan berbagi dalam arti berbagi rezeki ya. Ya. Cuman kalau misalkan studio ini untung, aku bisa berbagi ke orang yang lebih membutuhkan. Nah investor kan duitnya wis turah-turah. Ngopo aku harus berbagi sama dia kayak gitu maksudku. Pola pikirku sih itu. Karena dia investor ya. Iya. Jenenge investor itu duitnya wis turah. Turah. Kayak gitu. Nggak mungkin tau mau nyisin berapa ratus Iya, juta cuma. Untuk duwe kekayaan sing selo ratusan juta kan berarti sugih gitu. Iya. Kayak gitu. Planning ke depan. Baik Senjimi ataupun Mas Gandhi ini juga solois. Oh iya. Solois. Kemarin udah rilis berapa single? Baru satu. Baru satu. Yang solo baru satu. Terus tadi ngobrol-ngobrol rencananya mau Bikin rilis lagi. Ya. Ya semoga Februari. Februari. Ya semoga. Februari itu tinggal ini Tinggal berapa hari? ini tayang Februari loh ini. Ya paling nggak sebelum puasa lah. Belum puasa ya. Padahal puasanya Ya. Maret ya. Maret atau April. April. Itu tadi obrolan kita bersama Bung Gandhi Suryo. Lu sekarang akunmu berarti wis ra buru panggung. Udah nggak? Udah enggak? Gandhi Suryo, GANDHI SORYO. Itu udah ada yang pakai lagi belum akunnya itu? Aku nggak tahu ya, belum ngecek ya. Belum ngecek. Belum ngecek. Padahal ikonik loh akunnya. Akunnya. Ya nganu sih. Tahun baru dengan semangat yang baru gitu aja. Tapi bukan berarti aku akan gonta-ganti nama juga nantinya enggak. Bahkan nama buruh panggung itu aku pakai sejak 2012. Ayo, Wis banget. Ya. Udah 8 tahun dan aku rasa tanpa memakai account name itu mungkin itu udah melekat ke aku kayak gitu. Dan oh iya aku mau nama buruh panggung itu juga yang menguatkan tim produksinya Kapten Jack. Jadi semacam punya identitas. Ya, kayak gitu. Berarti dulu secara tidak resmi nama timnya itu buruh panggung. Secara tidak resmi, tapi kan akhirnya tak bikinin nama. Ya. Jadi karena ya buruh panggung aku pribadi gitu kan. Tapi mereka merasa terwakili secara identitas. Ya. Terus nama tim produksinya Kapten Jack itu dulu tim inti Kapten Jack. Tim inti Kapten Jack. Tim inti Kapten Jack. Berarti ada cadangannya? Ya player-playernya itu. Lah kan sing kerep digonta-ganti playernya, Pak. Kerep pakai edisional gitu. Krunya tetep terus. Ya? Iya. Jarang terjadi loh. Iya. Jadi sing inti iki gitu lho. Anak iki ra ono sing mangkat bingung playernya. Gitu. Berarti dipakai aja Kapten Jack namanya. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Sebenarnya sih secara legalitas belum dipatenkan.
Dulu sih sempat aku mau mematenkan, tapi terlanjur terjadi intrik di dalamnya kan. Itu akhirnya aku mengundur, maksudnya tak undur lah, engko sik nunggu urusannya rampung. Nah wis bener lah nanti dipatenkan. Tapi ternyata memang ora wis bener tapi yo cerah kuwi mau. Ya wis. Sampai sekarang berarti belum dipatenkan. Aku juga sempat ngecek di Haki juga belum dipatenkan. Tapi kayaknya sih anak-anak itu yang kemarin reunian nggak pengen pakai nama itu katanya. Ganti Katanya. Aku juga nggak tahu karena aku belum di dalamnya mereka lagi kan. Masih negosiasi? Enggak. Oh enggak. Kirain udah ada negosiasi Mas. Sempat diminta tahun lalu. Awal tahun lalu ya setahun lah sempat diminta, tapi aku pikir karena aku melihat mereka berempat bersatu lagi itu udah bersyukur banget gitu kan. Perkara mereka akan maju lagi atau enggak ya aku terserah kalian, dan aku juga enggak punya kapasitas untuk aku sudah di manajer enggak. Gitu. Mereka meminta, aku pun juga bilangnya mengkose kalian tuh berproses lah dulu. Wis petang tahun ra tau ketemu meneh ya berproses lah dulu gitu. Nanti akan tiba waktunya kalian butuh manajer dan itu belum tentu aku bilang kayak gitu. Bisa jadi selama perjalanan waktu 4 tahun kalian sendiri-sendiri, terus ketika sekarang bersatu lagi dapat sosok yang lebih baik, lebih cocok, kan cocok-cocokan gitu. Betul. Itu karena sekeren kapasitasnya seseorang untuk menjadi manajer, tapi dia treatmentnya nggak pas, ya tadi juga. Ya, padahal treatment yang pas itu bisa tercapai ketika karena cocok. Ya. Nah itu. Makanya intinya cocok. Gitu loh. Chemistry-nya dapat. Kan nggak mungkin juga dipaksain band-bandan tapi nggak cocok tuh Pak. Oh iya bener. Selama masih nyaman lanjut. Iya. Kalau nggak nyaman yo tinggal. Pesan-pesan dari Bung Gandhi buat teman-teman yang ngeband mungkin, yang maksudnya akan mulai ngeband, akan mulai serius, monggo. Iki yang kemarin tak tweet kan. Teruslah berkarya meskipun tiada yang mempedulikan. Karena berkarya itu menurutku talenta dari Tuhan. Kamu diberikan talenta untuk menulis lagu, untuk berkumpul bersama teman-temanmu, bermusik, bikin band. Ya teruslah melakukan itu, menjaga talenta dari Tuhan itu. Perkara dilirik atau tidak sama orang, diapresiasi atau tidak sama orang, kuwi engko kembali ke strategi. Kalau strateginya nggak pas, ya berarti ada strategi lain. Tapi seenggaknya berkarya talentamu itu dijaga. Gitu. Terus. Jangan berhentilah. Gitu. Oke, terima kasih. Matur nuwun Mas Hari. Nanti kalau kalian pengen ngecek karyanya Bung Gandhi, baik yang solo, yang Senjimi, studionya nanti ada di deskripsi di bawah. Oke? Thank you, sampai ketemu lagi di Frog Show selanjutnya. Ini kita butuh ini ya, sapaan buat penonton. Gimana kalau sobat pertunjukan? Sobat pertunjukan. Lah show, Frog Show. Sobat. Gak cocok ya? Cocok dah? Ora ya. Kurang sih. Loh, ini loh. Frog Show kan pertunjukan. Frog Show Family. Waduh. Wah. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bung Adi. Sukses selalu. Dadah.